Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Ekonomi Liberal. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Laili Mu'arfatun Yahya, nomor absen 19, dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fadila Firdaus, absen 11. Perkenalkan, nama saya Elsafa Ekoturosida, absen 9 dari kelas 12 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufal Alim, absen 21. Untuk pembahasan materi ini, yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami Elsa. Kepada Elsa, dipersilahkan. Sistem ekonomi liberal. Pengertian, sistem ekonomi liberal disebut juga dengan sistem ekonomi pasar bebas atau sistem ekonomi laissez-faire. Berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Landasan dari sistem perekonomian ini adalah bertujuan secara umum untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan, kelebihan dan kekurangan. Setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi atau tidak dibatasi. Dapat dikembangkannya kreativitas dan inisiatif masyarakat. Tindakannya selalu berdasar pada prinsip ekonomi sehingga efisiensi dan efektivitas tinggi. Kebebasan dalam memproduksikan produk atau jasa menyebabkan persaingan antar produsen perusahaan untuk menghasilkan barang yang bermutu. Kekurangan kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini menimbulkan terbentuknya monopoli, kolusi usaha dan konglomerasi sehingga mengancam pengusaha yang lemah, mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi yang lemah. Perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. Landasan sistem ekonomi liberal. Ideologi yang menjadi landasan sistem ekonomi liberal adalah bahwa setiap unit pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan yang akan memberikan keuntungan padanya. Maka pada waktu yang sama masyarakat akan mendapatkan keuntungan juga. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan kami Fadila. Kepada Fadila, dipersilahkan. Kebijakan pemerintah A. Pinjaman pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia mengajukan pinjaman luar negeri pada tanggal 20 Maret 1950. Pemerintah mendapatkan pinjaman sebesar 1,6 miliar. Kebijakan ini sangat merugikan terutama bagi orang-orang di kalangan menengah ke atas, karena kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapatkan pinjaman sebesar 200 juta. B. Pemerintah menggenjot ekspor. Pada tanggal 25 Juni 1950 sampai dengan 27 Juli 1953, suasana di Sumedang, Korea mencekam akibat terjadi perang saudara yang mengakibatkan Korea Selatan didukung Tiongkok dan Uni Soviet. Akibat Perang Korea, kebutuhan sumber daya alam Indonesia seperti karet dan minyak bumi meningkat drastis. C. Finansial ekonomi atau FINEK. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan FINEK yang isinya adalah 1. Persetujuan FINEK hasil KMB dibubarkan. 2. Hubungan FINEK Indonesia dengan Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan FINEK didasarkan pada undang-undang nasional antara kedua belah pihak. Pada tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanuddin melakukan pembubaran Uni Indonesia dan Belanda secara sepihak. Akibatnya, banyak pengusaha-pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya. D. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Pada Mei 1956, Biro Perancangan Negara yang dipimpin oleh I.R. Juanda berhasil menyusun Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT yang rencananya dilaksanakan pada 1956 sampai dengan 1961. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Adanya depresi ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 1958 yang mengakibatkan ekspor turun. 2. Upaya nasionalisasi perusahaan Belanda dalam rangka pembebasan Irian Barat menimbulkan gejolak ekonomi. 3.
adanya ketegangan antara pusat dan daerah yang menyebabkan di daerah melaksanakan kegiatan ekonomi sendiri-sendiri. Musyawarah Nasional Pembangunan pada masa Kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Tujuan diadakannya MUNAP adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang, tetapi rencana pembangunan tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas. 2. Terjadinya ketegangan politik yang tidak dapat diredakan. 3. Timbul pemberontakan PRRI atau Pemesta dan munculnya ketegangan politik Indonesia menyangkut masalah Irian Barat. Dampak sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal ini seringkali menjadi hambatan untuk perdagangan yang adil dan gerakan yang mendukung hak buruh serta keadilan sosial yang sudah seharusnya menjadi prioritas terbesar dalam suatu negara. Sistem ekonomi liberalis juga akan semakin meningkatkan kemiskinan karena sistem ekonomi ini lebih fokus mementingkan hak pemodal kapitalis atau investor sehingga memungkinkan mereka pada posisi sentral yang sangat substansial. Selanjutnya, materi akan saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang apa aja sih ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar bebas atau yang sering disebut dengan sistem ekonomi liberal ini. Untuk memudahkan kalian semua dalam mempelajari materi ini, kita dapat memperhatikan beberapa karakteristiknya. Adapun beberapa ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menerapkan sistem persaingan bebas. Nah, di sini setiap individu memiliki hak untuk berusaha dan bersaing antar sesama pelaku ekonomi. Ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ciri yang kedua yaitu adanya pengakuan hak di depan hukum. Ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapat pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimanapun ia berada. Yang ketiga yaitu setiap individu bebas memiliki barang dan alat produksi. Ciri yang keempat yaitu kedaulatan bersama dan kebebasan dalam konsumsi. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal yang kelima. Ciri yang kelima ini adalah motif mencari laba terpusat dari kepentingan sendiri. Ciri yang keenam adalah peranan modal sangat penting. Ciri yang selanjutnya adalah campur tangan dari pemerintah dibatasi. Karena dalam sistem ekonomi liberal ini, mereka sudah menerapkan sistem ekonomi liberal, sehingga semuanya tergantung pada masyarakatnya. Ciri yang terakhir adalah para produsen bebas berhak memiliki apa dan barang apa saja yang akan diproduksi. Berikut ini merupakan contoh-contoh dari negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal. Yang pertama adalah Australia. Australia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal ini. Sistem ekonomi yang mereka terapkan mampu meningkatkan PDB dan pendapatan per kapita penduduknya. 69% dari pendapatan PDB ini dimiliki dari sektor jasa, seperti pariwisata, finansial, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu Hong Kong. Hong Kong merupakan salah satu pusat keuangan internasional terkemuka di dunia. Hong Kong menerapkan sistem ekonomi liberal ini yang mengandalkan sektor jasa. PDB di Hong Kong telah meningkat 180 kali lipat antara tahun 1961 sampai dengan 1997. Yang ketiga adalah Singapura. Dengan segala kemajuannya, Singapura ini juga menerapkan sistem ekonomi liberal.
Perekonomian Singapura merupakan salah satu perekonomian paling terbuka di dunia. Singapura memiliki PDB per kapita paling tinggi, nomor 3 di dunia. Yang terakhir, materi akan disampaikan oleh rekan kami Naufal. Kepadanya kami persilahkan. Kelebihan sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini memiliki berbagai kelebihan. Salah satunya adalah tingginya inovasi karena setiap produsen barang atau jasa berlomba-lomba untuk menjual barang atau jasanya dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan produsen. Barang atau jasa serupa sehingga mendorong inisiatif dan kreativitas produsen atau penjual. Hal ini dilakukan demi meningkatkan efisiensi penggunaan faktor produksi dalam melakukan kegiatan produksi dan distribusi barang atau jasa sehingga dapat meminimalisir biaya produksi dan distribusi dengan menjaga kualitas barang atau jasa yang dihasilkannya yang pada akhirnya mengizinkan produsen atau penjual untuk mendapatkan keuntungan atau profit yang maksimum. Kekurangan. Meskipun demikian, sistem ekonomi liberal juga memiliki kekurangan. Antara lain adalah munculnya persaingan yang tidak sehat di antara para pelaku kegiatan ekonomi. Jika seorang produsen atau penjual memiliki informasi yang membuatnya dapat menurunkan biaya produksi, dia akan menjaga agar informasi tersebut tidak diketahui oleh pesaingnya. Selain itu, sistem ekonomi ini juga mendorong penggunaan sumber-sumber daya secara berlebihan atau eksploitasi. Misalnya agar dapat meminimalisir biaya produksi. Mungkin saja sebuah perusahaan mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur yang masih usia sekolah demi menekan biaya faktor produksi atau tenaga kerja. Oleh karena itu, peranan pemerintah dalam sistem ekonomi liberal juga tidak kalah penting meskipun tidak secara aktif turut berpartisipasi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Tapi diperlukan pengawasan yang baik serta aturan-aturan yang menjaga agar hal-hal seperti ini tidak terjadi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.